Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Baru merem bentar, tiba-tiba udah ada smartphone baru lagi dari Realme. Kayaknya selalu kayak gitu setiap bulannya. Iya nggak sih? Sampai kayaknya banyak banget gitu yang komen. Ini si Realme tiap bulan nggak capek apa ya ngeluarin smartphone terus? Kayak bener-bener gencar banget. Setiap bulan tuh pasti ada aja produk terbaru dari Realme. Pasti selalu ada launching eventnya. Dan di bulan November ini juga nggak ketinggalan nih. Bahkan bisa dibilang nggak nanggung-nanggung. Karena Realme di bulan November ini, lebih tepatnya di tanggal 5 November, langsung keluarin berbagai macam smartphone series dan salah satunya juga ada AIoT products-nya. Nah, untuk smartphone seriesnya sendiri, kali ini Realme bakal meluncurin Narzo series, dimana ada Realme Narzo 20 sama Realme Narzo 20 Pro. Ya, Pro, bener banget. Nanti aku bakal ngebahas yang versi Pro-nya. Selain itu, untuk AIoT products-nya sendiri juga udah ada macem-macem nih. Mulai dari Realme Watch, terus ada Realme Buds juga. Bahkan sampai sikat gigi, toothbrush juga Realme keluarin dong. Terus juga ada CCTV yang bisa 360 derajat juga. Dan itu akan aku bikin di videonya secara terpisah ya. Nah, kali ini aku pengen ngebahas nih smartphone terbaru dari Realme yang disebut-sebut sebagai si Realme Narzo 20 series. As we all know ya, kalau Realme sendiri tuh kayaknya selalu ngebawa trendsetting teknologi and trendsetting design. Dan kayaknya tuh emang sengaja banget biar anak muda di Indonesia tuh bisa ngerasain gitu. Sebuah HP yang emang punya teknologi yang kekinian, dengan desain yang trendy, yang kekinian, dan dengan harga yang bisa dibilang bersahabat lah ya buat anak muda. Kalau kita inget-inget nih sekilas aja ya, ngebahas si Realme Narzo yang kemarin, kan bisa dibilang Narzo sendiri itu adalah line up terbaru dari si Realme. Yang dimana kalau dari yang smartphone terdahulunya kita bisa tahu nih kalau mereka itu emang ngunggulin performanya dianggap powerful di kelasnya, terus juga baterainya yang besar, layarnya yang besar, dan pengisiannya yang cepat atau fast charging. Nah, kali ini si Realme kan ngeluarin ini dia nih, si Realme Narzo 20 Pro. Dengan kata-kata Pro yang ada di belakangnya, pasti kalian langsung kepikiran dong. Realme kali ini tuh nambahin fitur interesting apa ya? Dan itu dia yang bakal kita cari tahu di video kali ini. Pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu nih. Yang kalau secara sekilas si Realme Narzo 20 Pro ini punya desain yang mirip banget nih sama si Realme 6, Realme 6 Pro, Realme 7, bahkan si Realme X50 Pro. Karena secara sekilas mereka ini sama-sama punya finishing yang glossy. Terus ditambah sama fingerprint scannernya ada di sisi bagian kanan frame-nya. Nah, mungkin buat kalian-kalian yang masih awam, kalian tuh bakal kesulitan ya untuk ngebedain si Realme Narzo 20 Pro ini sama si Realme 6 karena sisi bagian belakangnya itu ya, tapi pastinya untuk body construction-nya sendiri berbeda. Dimana kalau si Realme Narzo 20 Pro sendiri, dia itu punya finishing yang kalau kamu lihat nih, kalau dia kena cahaya atau lighting, itu dia mampu menghasilkan huruf V. Huruf V sendiri menurut Realme itu artinya tuh victory alias pemenang. Jadi kayaknya emang Realme tuh sengaja banget bikin smartphone ini tuh biar kalian yang emang para gamer biar bisa menang di setiap sesi permainan. Mungkin kayak gitu kali ya untuk pengertiannya sendiri. Nah, untuk seri Narzo 20 Pro sendiri, kalau kamu perhatiin, dia itu punya dua warna. Jadi kalau aku punya ini adalah yang warnanya Black Ninja, dan ada satu lagi yang warnanya adalah White Knight. Nah, kalau aku sendiri cukup ngerasa kalau si Black Ninja-nya aku ini bener-bener kelihatannya tuh tampan banget ya, dengan warna hitamnya ditambah warna finishingnya menurut aku cakep banget. Jadi emang perpaduan yang pas. Jadi makin kelihatan gamer banget gitu kalau pakai HP ini. Terus kalau kita perhatiin di sini portnya sendiri juga cukup lengkap dengan adanya USB-C port, terus ada speaker grill, ada 3,5 mm audio jacknya juga, dan ada mikrofonnya juga. Dan di sisi bagian kanannya tadi aku udah sebutin ya, di sini tuh ada fingerprint yang emang menyatu sama power buttonnya, dan di sisi bagian kirinya yang ada volume rocker, dan ada juga nih SIM slotnya bisa mencapai 3 slot. Ada tambahan untuk fingerprint scannernya sendiri, menurut aku dia punya respon yang cukup cepat juga nih. Sebenarnya ini balik lagi ya ke selera masing-masing. Kadang tuh ada yang suka fingerprint scannernya digabungin sama power buttonnya, atau ada yang suka terpisah gitu.
Nah, satu lagi di sini kita ngomongin layarnya nih. Dimana untuk layar dari si Realme Narzo 20 Pro sendiri, dia punya layar yang cukup luas. Sebenarnya sama lah ya, seperti yang pendahulunya, punya layar yang sama-sama luas, dan yang sekarang ini untuk luas layarnya ada di 6,5 inci dan menggunakan IPS LCD. Terus dia juga menggunakan di sini ada punch hole kamera, jadi di sisi bagian atas kirinya. Jadi tentunya ini bisa memberikan viewing angle yang kalau menurut aku sendiri itu tuh pas kita lagi nonton video rasanya tuh bisa memberikan experience yang lebih luas. Nah, terus si Realme Narzo 20 Pro sendiri, dia ini punya refresh rate layar yang menurut aku cukup tinggi nih, ada di 90 Hz. Dan punya touch sampling rate ada di 120 Hz. Yang rasanya dengan refresh rate 90 Hz nya itu ngebuat kita pas lagi main game ataupun pindah-pindah aplikasi terasa jauh lebih smooth. Nah, untuk maximum brightness-nya sendiri dia itu sampai di 480 nits, dan emang untuk tingkat kecerahan ataupun warnanya sendiri aku nggak bisa komplain lah ya. Buat nonton video macam-macam itu rasanya juga masih enak dan nyaman-nyaman aja di mata karena warna yang diberikan itu cukup vivid seperti yang kamu bisa lihat ini. Dan gak kelupaan, dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3 Plus-nya bisa melindungi layarnya dari goresan. Kalau kita ngomongin performanya, si Realme Narzo 20 Pro ini menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G95. Dan chipset tersebut sama seperti yang digunakan di Realme 7. Dan menurut aku, chipset dengan sistem fabrikasi 12 nanometernya ini punya daily performance yang menurut aku cukup oke. Dan ketika diajak bermain game, juga menurut aku punya performa yang bisa dibilang excellent. Ketika aku ajak main game PUBG, terus main game Nova, ada Real Racing, dan ada juga Asphalt, itu sama-sama bisa memberikan performa yang menurut aku powerful di kelasnya. Seperti yang kalian bisa lihat, smartphone yang bisa dibilang affordable di kelasnya yang menggunakan chipset mid-range seperti G95 ini punya performa yang menurut aku baik. Ketika aku udah set grafiknya sendiri di Smooth Ultra, kamu nggak akan menemukan patah-patah. Bahkan ketika aku maksimalin grafiknya sendiri untuk di HD High juga masih sama memberikan performa yang masih enak juga. Gak kelupaan, kalau si Realme Narzo 20 Pro sendiri juga udah dilengkapi nih sama RAM 8GB dengan internal memori 128GB-nya. Menurut aku cukup lega ketika kita ingin ngedownload berbagai macam game. Dan tentunya dengan RAM yang cukup lega juga kita bisa menjalankan berbagai macam aplikasi sekaligus. Software sendiri menggunakan Realme UI dan aku rasa it work pretty well this time, dimana udah dikit banget nih untuk bloatware-nya sendiri dan aku merasakan adanya improvement jika dibandingkan sama Realme UI yang pas awal-awal. Realme Narzo 20 Pro kali ini punya 4 kamera di sisi bagian belakangnya. Dengan 48 megapiksel AI quad kameranya ini sebagai kamera utamanya, kamera keduanya di 8 megapiksel untuk kamera ultra wide, kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro, dan 2 megapiksel lagi untuk kamera black and white-nya. Dan gak kelupaan untuk kamera depannya sendiri yang punya resolusi di 16 megapiksel. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk hasil foto yang udah aku ambil menggunakan berbagai macam kameranya ini. Dimana kamu bisa lihat ya, untuk kamera yang menggunakan sensor Sony IMX586 ini, menurut aku mampu menghasilkan foto yang basically oke. Dan kamu bisa ngeliat juga dengan 12 megapikselnya yang bekerja dengan quad Bayer filternya, dia juga bisa memberikan detail yang benar-benar bagus banget. Kemudian juga benar-benar tajam dan untuk warnanya cukup vivid dengan dynamic range yang luas. So guys, ini aku lagi rekam nih pakai kamera belakangnya si Realme Narzo 20 Pro dan aku udah nyalain untuk ultra steady-nya. Dan ini aku cuma bisa rekam di studio aku ya, karena aku sendiri lagi nggak keluar-keluar nih guys. So kurang lebih gini untuk hasilnya sendiri. Tuh. Menurut kamu sendiri gimana nih untuk warna yang ditangkapnya? Terus juga untuk tingkat kejernihannya sendiri. Sampaikan aja ya di kolom komentar di bawah.
Hai guys, jadi ini aku lagi ambil nih pakai kamera depannya si Realme Narzo 20 Pro yang resolusinya sendiri ada di 16 megapiksel ya. So kamu lihat sendiri ini udah aku ambil dengan resolusi di Full HD juga by the way. So ya kurang lebih untuk hasil kamera depannya kayak gini. Nanti aku bakal bawa ajak jalan-jalan juga pas aku lagi keluar, karena kebetulan kan ini lagi nggak kemana-mana ya selama masa PSBB kayak gini kan, cukup ngeri juga. Jadi jangan lupa ya untuk stay safe and stay healthy. Realme sendiri juga melakukan improvement di night photography untuk si Realme Narzo 20 Pro kali ini, dimana ketika kita mengingat HP ini adalah HP mid-range dengan dedicated night mode-nya, untuk hasil foto yang diberikan menurut aku cukup oke. Kemudian untuk ultra wide angle kameranya yang 8 megapiksel ini juga mampu menghasilkan foto yang sama-sama bagus. Walaupun untuk warnanya sendiri cenderung lebih wash out jika kita bandingin sama kamera normalnya. Overall, si Realme Narzo 20 Pro sendiri adalah device yang bagus ketika kita ingin shoot berbagai macam foto pas lagi di daylight. Pas lagi di malam hari juga menurut aku juga masih cukup oke di kelasnya. Nah, udah bukan rahasia umum lagi nih, kalau ini adalah fitur yang menjadi poin plus dari si Realme Narzo 20 Pro kali ini, yaitu si 65 watt super dart charge-nya yang bisa ngecharge dengan ngebut banget untuk baterainya dengan kapasitas yang 4500 mAh-nya ini. Nah, tapi sebelum kita ngomongin waktu pengecasannya dan berbagai macamnya, aku mau ceritain dulu nih pengalaman aku selama aku ditemenin sama si Realme Narzo 20 Pro ini selama sehari-hari, dimana dia bisa nemenin aku sampai 1 hari full dengan penggunaan aku atau daily usage aku yang bisa tergolong cukup rame ya, karena aku tuh sering banget nih buka-buka berbagai macam sosial media, terus nonton berbagai macam video, main berbagai macam game, dan juga aku juga sambil sharing WhatsAppan juga pastinya, sambil message, sambil teleponan juga selama masa WFH kali ini. Dan ya, dengan daily activity aku yang menurut aku cukup sibuk itu, aku bisa ditemenin sama Realme Narzo 20 Pro ini sampai seharian full. Jadi pas malam aku bisa charge si Realme Narzo ini dalam keadaan yang enggak 0% banget sebenarnya. Dan kali ini aku juga ngelakuin pengetesan untuk pengisian baterainya sendiri yang aku mulai dari jam 19.30 malam. Kemudian aku charge dengan menggunakan si 65 watt super dart charge-nya, dan dia dalam waktu 30 menit sebenarnya itu udah bisa mencapai di angka 80%-an seperti yang kamu bisa lihat ini. Dan untuk mencapai ke keadaan full 100%, itu akhirnya berakhir di jam 20.13 alias butuh waktu sekitar 43 menitan untuk full tuh, dari yang tadinya baterainya 5% tuh. Jadi kurang lebih ya bener-bener ini tuh udah ngebut banget lah ya. Jadi kesimpulannya gimana nih menurut aku tentang si Realme Narzo 20 Pro kali ini? So dengan harga 3.399.000-nya, bahkan lagi di diskon tuh hingga 3.199.000 aja yang bisa kamu beli pas tanggal 11/11 nanti. Jadi lumayan banget lah ya untuk promonya itu. Nah, dengan harga segitu, rasanya buat kalian-kalian para pecinta game, kalian-kalian para gamers gitu, rasanya HP ini adalah HP yang bisa banget nih untuk kalian pertimbangin, mengingat berbagai macam fitur yang dibawanya ini yang menurut aku cukup interesting ya. Mulai dari, nah ini dia, 65 watt super dart charge-nya yang pastinya bisa ngecas HP ini dengan ngebut banget. Terus juga nggak kelupaan nih, layarnya sendiri yang udah 90 Hz ultra smooth display yang pastinya sendiri memberikan pengalaman yang asik banget pas kita lagi main game. Terus juga nggak ketinggalan nih dari sisi segi kameranya yang 48 megapiksel AI quad kameranya sendiri yang juga masih mampu menjanjikan kasih hasil foto yang bagus juga. Dan nggak kelupaan prosesornya yaitu si MediaTek Helio G95 nya sendiri yang pastinya mensupport HP ini banget untuk ketika kita bermain game, terutama game-game berat yang seperti tadi aku udah cobain ya. Jadi rasanya dengan berbagai macam fitur yang dibawanya dan di angka 3 jutaan, HP ini bukannya nggak mungkin kalau HP ini bisa banget jadi penggoda di harga HP 3 jutaan. So ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih si Realme Narzo 20 Pro kali ini? Coba ya, sampein aja pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye!